Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi pengelolaan simpatika semester 1 pada tahun pelajaran 2020-2021. Konten ini dilatar belakangi dengan terbitnya surat Direktorat Jenderal Pendis nomor B/1346/1 garing DJ.1 garis miring DT.1.2 garis miring HM.00 garis miring 07 garis miring 2020 tertanggal 24 Juli 2020 tentang perihal pengelolaan simpatika semester 1 tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Di surat ini disebutkan bahwa pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengimplementasikan beberapa hal di simpatika. Pertama, pembukaan perval keaktifan guru dan tenaga kependidikan madrasah di simpatika akan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2020. Nomor 2, implementasi kurikulum madrasah sesuai KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah dan KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Nomor 3, pendataan sertifikat kepala madrasah melalui penerbitan nomor unik kepala madrasah atau NUKM dan notifikasi penilaian kinerja kepala madrasah di simpatika. 4, pelaksanaan sinkronisasi seluruh data guru PNS madrasah dengan database Simpek dari Biro Kepegawaian melalui verbal guru PNS. Nomor 5, proses pemetaan ijazah S1 atau D4 di simpatika bagi seluruh guru madrasah yang sudah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Nomor 6, penerbitan atau generate dokumen SKKPT untuk kelayakan tunjangan bulan sebelumnya dilakukan paling lambat tanggal 2 setiap bulannya. Itu isi dari surat Direktur Jenderal tentang pengelolaan simpatika semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Oke, teman-teman, yang akan saya bahas di sini adalah implikasi dari surat ini. Implikasi dari surat ini, tahap pertama ya, pembukaan perval untuk semester ini akan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2020. Untuk apa saja ya, untuk verbal kolektif, S25, untuk SKMT, SKBK, dan lain-lain. Ini akan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2020. Nomor 2, implikasi implementasi surat ini adalah beban kerja guru. Kalau sebelumnya itu dihitung berdasarkan jadwal mingguan yang mengacu pada KMA 165 tahun 2014 dengan struktur kurikulumnya ya, mulai semester ini penghitungan beban kerja guru untuk mendapatkan TPG minimal 24 jam per minggu dihitung dengan mendasarkan pada jadwal mingguan yang mengacu pada KMA 184 tahun 2019 dan KMA 183 2019 dan KMA 184 2019. Nah, implikasinya apa?
Jadi pastikan bahwa guru-guru yang seharusnya mendapatkan TPG, ya seharusnya ya, bukan diharuskan ya, seharusnya mendapatkan TPG itu benar-benar mendapatkan porsinya. Dalam arti begini, seharusnya di awal tahun pelajaran kemarin madrasah telah menetapkan SK pembagian tugas mengajar. Nah, SK pembagian tugas mengajar ini harusnya mengacu pada KMA 183 2019 dan KMA 184 tahun 2019. Nah, berdasarkan SK Kepala Madrasah tentang pembagian tugas mengajar ini ya, dan tugas tambahannya mestinya ini yang nanti dijadikan dasar oleh kepala madrasah atau yang membantu kepala madrasah, yaitu admin pengelola simpatika di madrasah, untuk memasukkan jadwal mingguan sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu KMA 183 2019 dan KMA 184 2019. Sehingga ajuan yang S25 ini ketika diajukan ke Kementerian Kabupaten Kota tidak bongkar pasang. Jadi dipastikan bahwa mengajukan S25 ke Kementerian Kabupaten Kota, struktur ini telah sesuai dengan SK pembagian tugas mengajar dan SK pembagian tugas tambahan yang telah ditetapkan oleh madrasah. Dan yang penting juga, kepala madrasah telah menetapkan pembagian tugas dan tugas tambahan ini dengan SK. Jadi kalau Anda atau panjenengan sebagai admin madrasah, ya, admin pengelola simpatika madrasah, pastikan jangan mendasarkan SK penetapan ini untuk menginput jadwal. Dan jika panjenengan sebagai kepala madrasah, pastikan bahwa panjenengan telah menetapkan SK pembagian tugas dan bagian tugas tambahan. Itu yang perlu diperhatikan dari implementasi simpatika di semester ini sesuai edaran sesuai surat dirjen tersebut. Yang selanjutnya adalah verifikasi dan validasi ijazah S1 yang awal tahun kemarin itu terbatas untuk guru-guru yang sudah sertifikasi, karena implikasi dari pelaksanaan implementasi KMA 890 tahun 2019 tentang beban kerja guru madrasah yang telah sertifikasi, di mana mulai semester kemarin linearitas tidak hanya didasarkan pada sertifikat pendidik, tapi linearitas juga didasarkan pada kesesuaian ijazah. Dalam arti ijazah bisa linearitas mengajar bisa dari sertifikat dan atau dari ijazah S1 seorang guru. Kalau kemarin itu diprioritaskan hanya untuk guru-guru yang sudah sertifikasi karena urgensinya untuk linearitas itu, maka kemarin untuk yang guru non sertifikasi, verifikasi dan validasi ijazah S1 bagi yang belum itu ditangguhkan biar proses verbal di tingkat kabupaten lebih cepat dan guru bisa mendapatkan layanan sesuai KMA 890 tahun 2019 tersebut. Lanjutan tahap implementasi selanjutnya adalah penerbitan SKKPT. Penerbitan SKKPT akan diterbitkan melalui proses generate SKKPT per tanggal 2 bulan berikutnya, sehingga mulai semester depan pastikan bahwa di akhir bulan kehadiran guru-guru
di madrasah saudara itu telah tercek dan dipastikan bahwa telah diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam arti misalkan semua guru itu hadir, ya di absen kehadirannya untuk semua guru. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena apa? Tanggal 2 akan sudah di-generate. Berarti ada hanya 1 hari toleransi di bulan berikutnya. Yang ini beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu proses pengisian daftar hadir bisa dilakukan di bulan berjalan plus 6 hari bulan berikutnya. Kalau sekarang hanya bulan berjalan dan 1 hari bulan berikutnya, sehingga ini akan berpotensi jika kepala madrasah atau yang membantu, yaitu admin pengelola simpatika madrasah lupa, di situ akan potensi menimbulkan masalah lupa absen. Sehingga pastikan jenengan melakukan SOP cek kehadiran guru. Jangan hanya berprasangka sudah yakin dicentang semua kehadirannya. Tidak cukup seperti itu, tapi pastikan di akhir bulan jenengan cetak S35 dan dicek satu persatu guru di madrasah saudara, madrasah panjenengan, utamanya guru-guru yang sudah berhak mendapatkan TPG. Hingga dengan melakukan SOP tersebut, melakukan cetak S35, guru yang memang hadir semua itu berhak untuk mendapatkan hak tunjangan profesinya. Jangan sampai hak guru tersebut menjadi tidak diterimakan hanya karena absen tidak diisi oleh kepala madrasah atau oleh admin simpatika. Oke, itu ketentuan umumnya untuk semester ke depan, tapi ada pengecualian, yaitu pengisian absen untuk bulan Juli itu masih tetap bisa dilakukan di bulan Agustus, hanya untuk awal semester ini saja. Sehingga bagi guru-guru yang mutasi, misalkan ya, ada yang mutasi di mana proses mutasi baru bisa dilaksanakan di tanggal 3 Agustus ya. Proses mutasi baru bisa dilaksanakan di 3 Agustus. Guru-guru ini untuk absen bulan Juli ya dan Agustus masih bisa diabsen di madrasah yang baru oleh kepala madrasah atau oleh adminnya. Dan yang penting lagi, selama awal semester ini, proses generate tidak hanya dilakukan pada tanggal 2 bulan September untuk generate SKKPT Juli dan Agustus, tapi akan dilakukan juga seperti biasanya, akan dilakukan di tiap hari Senin dan Kamis. Jadi ada toleransi untuk proses generate di awal semester ini untuk bulan Juli dan Agustus. Tapi saya harap kepada admin kabupaten kota untuk melakukan scheduling kepada madrasah di bawah binaan panjenengan untuk melakukan scheduling secara ketat biar tidak merepotkan panjenengan, karena berdasarkan pengalaman semester per semester yang telah lalu masih ada masih ada madrasah yang mengajukan generate itu melewati bulan September untuk periode semester Juli Desember, dan ada juga yang melewati Maret untuk periode Januari Juni, dan ini merepotkan karena harus melakukan proses generate manual. Jadi saya mohon kabupaten kota membuat schedule, misalkan taruh tanggal 15 semua madrasah sudah harus mengajukan S25, terus tanggal 25 misalkan semua madrasah telah mengajukan
SKBK. Nah, dengan schedule seperti itu, tanggal 2 bulan September itu semua sudah clear, sudah beres. Itu yang implementasi tahap pertama. Nah, tahap kedua ini bisa jadi di bulan Agustus akhir ya, setelah proses tahap pertama ini selesai, yaitu verval guru PNS. Pada semester ini akan ada sinkronisasi seluruh data PNS dengan simpeknya Biro Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Biro Kepegawaian. Proses sinkronisasi ini membutuhkan verifikasi dan validasi atas data-data guru PNS. Mekanismenya seperti apa, kita tunggu implementasinya. Tahap selanjutnya ini minimal dimulai di bulan September, yaitu verval sertifikat diklat dan atau bimbingan teknis atau bimbingan teknis kepala madrasah. Untuk apa? Untuk penerbitan nomor unik kepala madrasah. Nah, nomor unik kepala madrasah ini sebagai bukti bahwa kepala madrasah memang telah layak dan berhak untuk menjadi kepala madrasah. Verval ini mengacu pada keputusan Dirjen tentang pengangkatan kepala madrasah, di mana untuk kepala madrasah di madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau disebut juga dengan madrasah negeri, itu diwajibkan telah memiliki diklat kepala madrasah. Sedangkan bagi kepala madrasah, untuk kepala madrasah yang diangkat sebagai kepala oleh lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan atau diselenggarakan oleh madrasah swasta ya, ini cukup bimbingan teknis. Nah, di sini nanti akan ada verval, diklat, dan bimbingan teknis kepala madrasah untuk penerbitan NUKM. Ini akan dimulai setelah proses yang implementasi tahap pertama selesai. Oke, begitu teman-teman. Saya kira penjelasan singkat saya semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like jika Anda suka dengan konten saya ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.